Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Saimas Official. Oke, sekarang ini kita akan membahas mengenai alasan dan tata cara penguburan ari-ari dalam berbagai tradisi. Dalam berbagai tradisi manusia, banyak sekali alasan dan filosofi yang terdapat di dalamnya. Mulai dari manusia lahir di bumi, hingga manusia ketika mencari pasangan, sampai ketika manusia meninggal dunia atau wafat. Berbagai banyaknya kebudayaan itu turut andil dalam elemen-elemen tradisional Islam di dalamnya. Saat manusia lahir di bumi melalui perut ibu, sudah menjadi kebiasaan pada adat Jawa akan melakukan yang namanya penguburan ari-ari atau penguburan plasenta. Ari-ari atau plasenta sendiri adalah lapisan yang menempel pada rahim selama bayi dalam kandungan dan berperan menjaga asupan darah dari ibu ke bayi melalui tali pusat atau plasenta. Diistilahkan menurut masyarakat Jawa itu sebagai sedulur papat limo pancer. Tak hanya sebagai mitos, tapi juga pedoman hidup. Sedulur papat atau saudara empat itu adalah teman saat terlahir sebagai bayi, yakni air ketuban atau kakang kawah atau kakak air ketuban. Ada istilahnya kakang kawah adik ari-ari. Kalau kakang kawah itu air ketuban, sedangkan adik ari-ari itu darah dan tali pusar. Sedangkan menurut syariat, ari-ari berasal dari bahasa Arab. Pada tata caranya sendiri, budaya Jawa mempunyai filosofi mengubur supaya bisa dekat dengan cabang bayi. Tapi ada juga yang melarungkan ari-ari di sungai agar anak itu bisa berpetualang di kemudian hari. Ada juga yang menggantungkan di rumah agar mempunyai cita-cita yang tinggi. Tata cara penguburan ari-ari menurut beberapa adat itu berbeda-beda. Menurut adat Jawa, menguburnya itu harus melalui proses. Salah satunya menguburnya sekitar selengan orang dewasa ukurannya. Jangan terlalu dalam, bisa mengakibatkan anak ketika dewasa akan mengalami kecacatan jika terlalu dalam penguburannya. Lalu menutupi ari-ari dengan daun talas dan diberikan kain kafan dan ditaruh di kendi kecil. Alasan diberi daun talas biar tidak memikirkan dunia. Ada juga yang menambahkan jarum dan buku supaya anak kelak menjadi anak yang cerdas. Lalu diberi garam kasar dan jeruk nipis ketika menguburnya agar tidak ada bau busuk menyengat ketika penguburan yang lama. Kemudian diberi tutup dan lampu 5 watt selama 35 hari atau selapan. Lampu ini ditujukan selain guna menandai tempat dikuburnya ari-ari, cahaya yang dihasilkan juga dapat menandakan agar orang-orang yang lewat di depan rumah tidak membuat kegaduhan atau suara-suara mengagetkan. Umumnya suara gaduh dan bising dapat mengganggu anak dan membuatnya rewel. Kemudian seseorang laki-laki yang menguburnya terkhusus harus ayah, paman, atau kakek dan lain-lain, dan masih saudara. Sedangkan kalau penguburan ari-ari anak, laki-laki itu harus di depan pintu sebelah kanan, sedangkan anak perempuan di depan pintu sebelah kiri. Itu menurut penguburan
hari-hari dalam budaya Jawa. Sedangkan menurut syariat Islam sendiri, para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa mengubur hari-hari hukumnya sunnah. Dalilnya pada kitab Mughni Muhtaj Juz 1 halaman 349 dan Hasyiah Jamal Juz 2 halaman 190. Alasan diperbolehkan mengubur hari-hari untuk menghormati anak Adam. Tata cara penguburan hari-hari menurut syariat Islam tidak terlalu rumit seperti penguburan menurut budaya Jawa, yaitu ayah yang mengubur disunahkan mandi wajib, dan ketika mengubur diawali dengan membaca bismillah dan memperbanyak sholawat. Sesimpel itu. Demikian pemaparan mengenai alasan dan tata cara penguburan hari-hari dalam berbagai tradisi. Apabila terdapat kekeliruan dan keterangan yang perlu ditambah, penonton boleh menulis di komen di bawah untuk dibahas bersama. Dari kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.